Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Berliana dengan NPM 2115061047 dari kelas PSTIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi-materi yang ada pada pengolahan citra. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian citra terlebih dahulu. Jadi citra adalah suatu representasi atau gambaran, kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Citra terbagi dua, yaitu citra yang bersifat analog dan ada citra yang bersifat digital. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu, seperti gambar pada monitor televisi, foto sinar X, dan lain-lainnya. Sedangkan pada citra digital adalah citra yang dapat diolah oleh komputer. Citra dapat didefinisikan sebagai fungsi f, X, Y berukuran M baris dan N kolom. Dan dengan X dan Y adalah koordinat spasial dan amplitudo F di titik koordinat X, Y. Dinamakan intensitas atau tingkat keabuan dari citra pada citra tersebut. Nah, selanjutnya terdapat citra analog dan citra digital. Di sini citra analog adalah citra yang bersifat kontinu, seperti gambar pada monitor televisi, foto sinar X, foto yang dicetak di kertas foto, lukisan, pemandangan alam, hasil CT scan, gambar-gambar yang terekam pada pita kaset, dan lain sebagainya. Citra analog tidak dapat direpresentasikan dalam komputer sehingga tidak bisa diproses di komputer secara langsung. Oleh sebab itu, agar ini dapat diproses di komputer, proses konversi analog ke digital harus dilakukan terlebih dahulu. Citra analog dihasilkan dari alat-alat analog seperti video kamera analog, kamera foto analog, cam, CT scan, sensor ronsen untuk foto thoraks, sensor gelombang pendek dan sistem radar, sensor ultrasound pada sistem USG, dan lain-lainnya. Kemudian citra digital merupakan representasi dari citra yang diambil oleh mesin dengan bentuk pendekatan berdasarkan sampling dan kuantitas. Sampling menyatakan besarnya kotak-kotak yang disusun dalam baris dan kolom. Dengan kata lain, sampling pada citra menyatakan besar kecilnya ukuran piksel atau titik pada citra, dan kuantitas menyatakan besarnya nilai tingkat kecerahan yang dinyatakan dalam nilai tingkat keabuan atau grayscale. Sesuai dengan jumlah bit biner yang digunakan oleh mesin. Dengan kata lain, kuantitas pada citra menyatakan jumlah warna yang ada pada citra. Selanjutnya mengenai citra bitmap. Jadi citra bitmap adalah susunan bit-bit warna untuk tiap pixel yang membentuk pola tertentu. Pola-pola warna ini menyajikan informasi yang dapat dipahami sesuai dengan persepsi indera penglihatan manusia. Format file ini merupakan format grafis yang fleksibel untuk platform Windows sehingga dapat dibaca oleh program grafis manapun. Format ini mampu menyimpan informasi dengan kualitas tingkat 1 bit sampai 24 bit. Citra bitmap didefinisikan sebagai fungsi f, x, y, dan x dan y adalah koordinat bidang. Besaran f untuk setiap koordinat x, y disebut intensitas atau derajat keabuan citra pada titik tersebut. Jadi ditunjukkan gambar bitmap beserta nilai matriksnya. Kemudian ada jenis-jenis citra digital. Jadi di sini ada citra RGB, citra grayscale, dan citra biner. Kita dapat melihat gambarnya. Jadi untuk pengertiannya, citra RGB itu merupakan citra yang tersusun oleh 3 kanal warna, yaitu kanal merah, kanal hijau, dan kanal biru. Pada citra RGB 24 bit, masing-masing kanal warna memiliki nilai intensitas piksel dengan kedalaman bit sebesar 8 bit, yang artinya memiliki variasi warna sebanyak 2/8, yaitu 256 derajat warna, yaitu 0 sampai dengan 255. Setiap piksel pada citra RGB memiliki nilai intensitas yang merupakan kombinasi nilai dari nilai RGB. Variasi warna pada setiap piksel pada citra RGB adalah sebanyak 256 dikali 256 dikali 256. Kemudian ada citra grayscale. Jadi ini adalah citra yang merupakan citra yang hanya memiliki satu panel warna. Pada citra grayscale itu terdapat 8 bit. Tiap piksel memiliki nilai intensitas warna yang memiliki variasi sebanyak 2/8 sampai dengan 256 derajat warna, yaitu 0 sampai dengan 255.
Nilai intensitas pada citra ini merupakan representasi dari derajat keabuan di mana nilai 0 menyatakan warna hitam sempurna dan nilai 255 menyatakan warna putih sempurna. Nilai intensitas antara 0 sampai dengan 255 merupakan warna abu-abu. Kemudian ada citra biner, ini merupakan citra yang hanya memiliki satu kanal warna. Citra biner memiliki kedalaman bit sebesar 1 bit. Nilai intensitas warna pada setiap piksel citra biner dibagi menjadi 2/1, yaitu 2. Yaitu 2 warna hitam yang dinyatakan dengan nilai 0 dan warna putih yang dinyatakan dengan nilai 1. Selanjutnya terdapat elemen-elemen citra digital, yaitu yang pertama kecerahan atau brightness. Brightness merupakan intensitas cahaya yang dipancarkan piksel dari citra yang dapat ditangkap oleh sistem penglihatan. Kecerahan pada sebuah titik atau piksel di dalam citra merupakan intensitas rata-rata dari suatu area yang melingkupinya. Kemudian yang kedua ada kontras. Jadi kontras ini menyatakan sebaran terang dan gelap dalam sebuah citra. Pada citra yang baik, komposisi gelap dan terang tersebar secara merata. Kemudian ada kontur. Jadi kontur adalah keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada piksel-piksel yang bertetangga. Karena adanya perubahan intensitas ini, mata mampu mendeteksi tepi-tepi objek di dalam citra. Kemudian yang keempat ada warna. Jadi warna ini sebagai persepsi yang ditangkap sistem visual terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Selanjutnya ada bentuk atau shape. Shape ini adalah properti intrinsik dari objek 3 dimensi, dengan pengertian bahwa bentuk merupakan properti intrinsik utama untuk sistem visual manusia. Kemudian yang keenam ada tekstur. Yang tekstur ini dicirikan sebagai distribusi spasial dari derajat keabuan di dalam sekumpulan piksel-piksel yang bertetangga. Tekstur adalah sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu daerah yang cukup besar, sehingga secara alami sifat-sifat tadi dapat berulang dalam daerah tersebut. Kemudian tekstur adalah keteraturan pola-pola tertentu yang terbentuk dari susunan piksel-piksel dalam citra digital. Nah, informasi tekstur dapat digunakan untuk membedakan sifat-sifat permukaan suatu benda dalam citra yang berhubungan dengan kasar dan halus, juga sifat-sifat spesifik dari kekasaran dan kehalusan permukaan tadi, yang sama sekali terlepas dari warna permukaan tersebut. Selanjutnya kita akan memahami definisi dari pengolahan citra. Jadi, pengolahan citra ini atau image processing merupakan proses mengolah piksel-piksel di dalam citra digital untuk tujuan tertentu. Pada awalnya, pengolahan citra ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas citra, namun dengan berkembangnya dunia komputasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas dan kecepatan proses komputer, serta munculnya ilmu-ilmu komputasi yang memungkinkan manusia dapat mengambil informasi dari suatu citra. Proses pengolahan citra secara diagram proses dimulai dari pengambilan citra, kemudian perbaikan kualitas citra, sampai dengan pernyataan representatif citra. Kita dapat lihat seperti tabel di bawah. Kemudian dalam perkembangannya, eee yang lebih lanjut, image processing dan computer vision digunakan sebagai mata manusia dengan perangkat input image capture seperti kamera dan scanner dijadikan sebagai mata dan mesin komputer atau dengan program komputasinya dijadikan sebagai otak yang mengolah informasi sehingga muncul beberapa pecahan bidang yang menjadi penting dalam computer vision antara lain pattern recognition atau pengenalan pola, biometrik pengenalan identifikasi manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang tampak pada badan manusia. Kemudian content based image and video retrieval mendapatkan kembali citra atau video dengan informasi tertentu. Kemudian ada video editing dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada teknik-teknik dalam pengolahan citra digital, yaitu dengan pengolahan tingkat rendah atau low level processing. Pengolahan ini merupakan operasional dasar dalam pengolahan citra, seperti pengurangan noise atau noise reduction, perbaikan citra, image enhancement, dan restorasi citra atau image restoration. Kemudian yang kedua, pengolahan tingkat menengah atau mid-level processing, yaitu pengolahan ini meliputi segmentasi pada citra, deskripsi objek, dan klasifikasi objek secara terpisah. Dan selanjutnya yang ketiga adalah pengolahan tingkat tinggi atau high level processing, di mana pengolahan ini meliputi analisis citra. Selanjutnya terdapat tujuan pengolahan citra, yaitu yang pertama image
enhancement berupa proses perbaikan citra dengan meningkatkan kualitas citra baik kontras maupun kecerahan. Dapat kita lihat seperti pada gambar. Kemudian ada image restoration, yaitu proses memperbaiki model citra, biasanya berhubungan dengan bentuk citra yang sesuai. Nah, kemudian yang ketiga ada color image processing, yaitu proses yang melibatkan citra berwarna berupa image enhancement, image restoration, atau yang lainnya. Selanjutnya ada wavelet dan multi-resolution processing yang merupakan suatu proses yang menyatakan citra dalam beberapa resolusi. Kemudian ada image compression yang merupakan proses yang digunakan untuk mengubah ukuran data pada citra. Selanjutnya ada morphological processing, yaitu proses untuk memperoleh informasi yang menyatakan deskripsi dari suatu bentuk pada citra. Juga ada segmentation yang merupakan proses untuk membedakan atau memisahkan objek-objek yang ada dalam suatu citra. Dan yang terakhir ada object recognition, yaitu proses yang dilakukan untuk mengenali objek-objek apa saja yang ada dalam suatu citra. Selanjutnya kita akan membahas mengenai scalar array, vector matrix, dan juga tensor. Jadi, skalar itu merupakan bilangan tunggal dan merupakan contoh tensor orde 0. Dalam matematika, perlu untuk mendeskripsikan himpunan nilai yang termasuk dalam skalar. Kemudian notasi menyatakan bahwa nilai skalar atau huruf huruf kecil adalah elemen dari atau anggota dari himpunan bilangan real. Kemudian selanjutnya, contoh, ada vektor. Vektor ini adalah susunan urutan bilangan tunggal dan merupakan contoh tensor orde 1. Vektor adalah anggota dari objek yang disebut dengan ruang vektor. Sebuah ruang vektor dapat dianggap sebagai kumpulan keseluruhan dari semua vektor yang mungkin dengan panjang atau dimensi tertentu. Kemudian selanjutnya ada array. Jadi array ini merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Kemudian ada matriks, ini adalah susunan sekelompok bilangan dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom dan diletakkan antara dua tanda kurung. Yang terakhir ada tensor. Jadi tensor ini adalah entitas yang lebih umum dari suatu tensor yang merangkum skalar, vektor, dan juga matriks. Kemudian ada teknik konvolusi. Jadi teknik konvolusi adalah operator matematika yang penting untuk banyak operator dalam image processing. Jadi konvolusi menyediakan cara untuk menggabungkan dua array, biasanya untuk ukuran array yang berbeda, tetapi pada dimensi array yang sama menghasilkan array ketiga yang mempunyai dimensi yang sama. Konvolusi dapat digunakan dalam image processing untuk menerapkan operator yang mempunyai nilai output dari pixel yang berasal dari kombinasi linear nilai input pixel tertentu. Nah, konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai pixel dengan sejumlah nilai pixel yang sesuai atau berdekatan dengan pixel aslinya. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama, tidak berubah. Konvolusi memiliki dua buah fungsi, yaitu fungsi fx dan juga fungsi gx. Kemudian ini kita dapat lihat teori konvolusi, yaitu citra dengan 5 kali 5 pixel dan 8 grayscale. Dan kita dapat lihat hasilnya juga. Di sini ada citra Lena semula dan citra Lena yang sudah dikonvolusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengolahan citra dengan menggunakan Python. Nah, citra digital yaitu direpresentasikan oleh array dua dimensi atau bahkan sekumpulan array. Nah, setiap elemen array-nya disebut dengan pixel. Jadi untuk mengolah citra tersebut dikenalkanlah suatu bidang ilmu disebut pengolahan citra digital. Nah, ini adalah cara secara dasar menggunakan Python-nya, yaitu dengan membuka Anaconda Navigator. Selanjutnya untuk cara penggunaannya yang kita akan memulai dengan menggunakan operasi sederhana dalam pengolahan citra digital, yaitu dengan mengubah citra RGB atau berwarna menjadi citra grayscale. Yang pertama itu kita importkan dulu library-library yang dibutuhkan seperti tampilan di bawah ini.
Kemudian, kita dapat lihat bahwa Matplotlib merupakan library yang bisa kita gunakan apabila kita ingin menampilkan visualisasi grafik atau gambar dalam kualitas yang bagus. Sedangkan fungsi import CV2 yaitu memanggil modul OpenCV untuk proses input, simpan, dan menampilkan citra atau image. Selanjutnya kita ketikkan perintah di bawah ini. Selanjutnya ada imread, yang merupakan singkatan dari image read atau perintah untuk membaca image citra pada penyimpanan citra yaitu folder dengan nama file citra battlefront.cpg. Hal ini harus diingat bahwa gambar atau citra yang akan digunakan diletakkan pada dalam suatu folder file Python yang kita create. Nah, selanjutnya akan dicek apakah citra yang diinputkan dapat dibaca oleh sistem. Kita ketikkan perintah berikut, yaitu convert image to RGB color for Matplotlib, dan juga ada show image with Matplotlib-nya. Kemudian kita memperhatikan perintah imshow merupakan singkatan dari image show, di mana fungsinya untuk menampilkan image atau citra yang telah dipanggil atau diinputkan. Dan jangan lupa untuk mengklik run, ya, kita cukup tekan tombol di keyboard Shift plus Enter secara bersamaan pada sel tersebut. Dan jika berhasil, maka tampilannya akan seperti gambar berikut. Nah, ini adalah output yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah RGB dari RGB di Python ke grayscale. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan perintah berikut pada sel berikutnya, dan apabila di run Shift plus Enter, maka hasilnya akan terlihat seperti berikut. Nah, ini kita perhatikan perintah CVT color dan CV2 color RGB to gray, dan kita akan mempelajari satu-satu. Jadi CVT color itu merupakan perintah untuk mengkonversi warna, sedangkan CV2 color RGB to gray merupakan perintah untuk mengkonversi citra berwarna menjadi gray atau abu-abu, di mana fungsi tersebut ada pada library CV2. Dan untuk menampilkan citra keabuan dalam bentuk array 2 dimensi, cukup diketikkan perintah print atau gray underscore image. Nah, dan kita juga bisa menampilkan citra grayscale dalam bentuk gambar dan mengetikkan perintah berikut. Nah, ini output yang dihasilkan setelah mengubah citra RGB menjadi citra grayscale. Selanjutnya kita akan membahas mengenai histogram citra. Jadi histogram citra ini atau image histogram merupakan informasi yang penting mengenai isi citra digital, di mana histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas pixel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari sebuah histogram dapat kita ketahui frekuensi kemunculan atau nisbi relatif dari intensitas pada citra tersebut. Nah, histogram juga dapat menunjukkan banyak hal tentang kecerahan atau brightness dan kontras atau kontras dari sebuah gambar. Karena itu, histogram adalah alat bantu yang berharga dalam pekerjaan pengolahan citra, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dapat kita lihat bahwa di sini ada gambarnya, dan setelah kita convert menjadi histogramnya, akan dapat kita lihat seperti gambar berikut. Kemudian kita akan membahas mengenai operasi ketetanggaan. Jadi operasi ketetanggaan pixel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu pixel yang melibatkan nilai pixel-pixel tetangganya. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa setiap pixel pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pixel tetangga, karena merupakan bagian suatu objek tertentu di dalam citra. Sifat inilah yang kemudian mendasari timbulnya algoritma untuk mengolah setiap pixel citra melalui pixel-pixel tetangga. Nah, ini kita dapat lihat jenis ketetanggaan pixel dan juga rumus-rumus ketetanggaan pixel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai filter rata. Jadi, filter perarata ini akan mengaburkan citra. Makin besar ukuran filter, maka citra akan cenderung makin kabur. Nah, dengan menggunakan filter berukuran besar, maka dapat terlihat jelas pengaruh padding dengan nilai 0 di sekeliling tepi atau batas citra. Perhatikan hasil filtering dengan filter perarata ukuran 15x15. Filter rata penting dalam permasalahan-permasalahan di mana aspek citra yang menjadi perhatian adalah bukan detail citra. Misalnya pengamat hanya tertarik pada beberapa jumlah objek yang ada pada citra, atau hanya tertarik pada luas daerah gelap dan daerah terang pada citranya.
Selanjutnya kita membahas mengenai intensity transformation dan juga spatial filtering. Jadi, transformasi dan intensitas diterapkan pada gambar untuk memanipulasi kontras atau ambang batas gambar. Ini berada dalam domain spasial, yaitu mereka, dilakukan langsung pada piksel gambar yang ada, sebagai lawan dilakukan pada transformasi Fourier gambar. Dan untuk cara mengatasi border issue, itu tergantung pada penggunaan Windows. Yang pertama menggunakan padding zero dan juga yang kedua mengabaikan area luar Windows, sehingga tidak, tereduksi oleh ukuran-ukuran piksel di borders. Kemudian kita akan membahas mengenai normalisasi citra. Jadi dalam pengenalan citra, normalisasi adalah proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas piksel citra. Nah, kegunaannya antara lain untuk perbaikan foto berkontras rendah akibat terkena sinar berlebih. Nah, normalisasi terkadang disebut dengan perentakan kontras atau perentakan histogram. Normalisasi adalah pemetaan citra berderajat keabuan berdimensi n dengan rentang nilai min dan max. Eh, ke citra dengan rentang nilai min baru dan max baru. Nah, berikut adalah rumus dari normalisasi dari linear untuk citra berderajat keabuan dan dilakukan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai image filtering. Jadi image filtering merupakan tahapan preprocessing pada sebuah pengolahan citra digital. Beberapa filter terkenal digunakan untuk perbaikan kualitas citra ataupun untuk segmentasi. Tutorial kali ini akan membahas tentang beberapa filtering image yang sering digunakan pada pengolahan citra digital maupun OpenCV. Nah, dapat kita lihat di sini. Jadi ini adalah gambar originalnya dan juga ini setelah difilter with the median filter. Kemudian kita akan membahas transformasi Fourier discrete. Jadi transformasi Fourier discrete ini atau TFD adalah salah satu bentuk transformasi Fourier di mana sebagai ganti integral digunakan penjumlahan. Dalam matematika sering pula disebut sebagai transformasi Fourier berhingga atau finite Fourier transform yang merupakan suatu transformasi Fourier yang banyak diterapkan dalam pemrosesan sinyal digital dan bidang-bidang terkait untuk menganalisis frekuensi-frekuensi yang terkandung dalam suatu contoh sinyal atau isyarat untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial dan untuk melakukan sejumlah operasi. Misalnya saja operasi-operasi konvolusi. TFT ini dapat dihitung secara efisien dalam pemanfaatannya mengenai algoritma transformasi Fourier cepat atau TFC. Kemudian ini adalah transformasi Fourier discrete dengan rumus-rumusnya. Dapat kita lihat sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.